jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali beribadah. Mari kita pada hari ini datang beribadah kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah, karena kita akan meninggikan dan memuji Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kebaikan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Berkat-Mu Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Suatu anugerah pada hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau Allah yang melimpahkan sukacita bagi kami. Engkau Allah yang melimpahkan berkat bagi kami. Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Bahwa kami punya pribadi seperti Engkau dalam hidup kami. Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini Tuhan kami datang beribadah, kami datang memuji Engkau, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita yang melimpah yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar keluarga kami, rumah kami boleh dipenuhi oleh sukacita Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau Allah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkau perlindungan, Engkau perisai dalam hidup kami Bapa. Untuk itu kami mau bersyukur, memuji Engkau Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Genap hati kami ya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sungguh kasih setia-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Lebih lagi katakan Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dia dalam menara dan perlindungan. dan kota perlindungan. Sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Satu yang kami mau percaya Tuhan, Kaulah kekuatan, Kau mazmur kami, Kau menara perlindungan kami Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi bersyukur di hadapan Engkau Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau terus bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat hati kami Tuhan Yesus, yang tulus kepada Engkau Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau dengarkan suara-Mu Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu kami tidak sempurna Tuhan. Kami perlu campur tangan Engkau di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami perlu pertolongan dan perlindungan-Mu dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hati kami yang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan Ini hati yang menyembah Engkau Yesus. menyembah-Mu, Dengan ketulusan kami, tulus dan kami kagum kagum akan perbuatan Engkau Tuhan. Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu
campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Kami mau mengenal Engkau Yesus. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti
mengasihi Engkau Yesus. Hatiku mengasihimu, Oh Yesus. hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hati kami mengasihi Engkau Yesus. Hatiku mengasihimu, hatiku Shalom saudara, mari kita siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Dan mengawali tahun yang baru, kami boleh menerima pesan-pesan daripada Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya boleh berjumpa kembali dengan saudara di awal tahun pertemuan ini walaupun kita masih lewat media online. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan tetap menguasai kita semua. Ya, pada tahun ini GBI House of Worship Family mengambil satu tema di 2021. Berbahagialah orang yang tulus hatinya, perkenanan dan pertolongan Tuhan menjadi bagiannya. Mazmur 41 ayat yang ke-13 saya akan bacakan buat saudara. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi berbicara tentang ketulusan saudara, kita mau pelajari dulu apa arti sebuah kata tulus atau ketulusan. Jadi ketulusan itu artinya suci hatinya saudara. Pengertian ketulusan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesungguhan dan kebersihan hati. Atau kejujuran, tidak pura-pura, tidak serong, tulus, ikhlas. Itu artinya ketulusan. Nah, untuk kita bisa mengerti lebih dalam tentang ketulusan ini, saudara, kita akan baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Ini berbicara tentang Daud ya. Mazmur ke-78, kita buka sama-sama Mazmur 78. Ayatnya ke-70 sampai dengan ayat ke-72. Saya akan baca buat saudara. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba.
Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Daud, saudara, dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan? Kita tahu kesalahan yang sangat fatal yang dibuat Daud adalah bagaimana ia mengambil istri daripada Uria, yaitu dibiarkannya Uria untuk maju di medan perang paling depan supaya terbunuh, saudara. Dan ini adalah satu tindakan yang jahat di mata Tuhan. Nah, tetapi bagaimana dia disebut berkenan kepada Allah dan bahkan dikatakan ia punya hati yang tulus, saudara. Nah, kita pelajari dari Daud bagaimana dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, saudara. Jadi dikatakan Daud adalah orang yang terpilih. Tuhan memilih Daud dari waktu ia masih kecil, imut-imut dan kemerah-merahan. Dan Daud ini dipilih di antara 7 saudara lainnya, saudaranya yang sehat, yang gemuk, yang kekar, yang perkasa, saudara. Tapi yang dipilih adalah Daud. Kenapa, saudara? Karena itu tadi yang kita baca dalam Mazmur 41 ayat ke-13. Daud punya ketulusan hati. Nah, kita belajar di sini dia adalah seorang gembala domba. Bukan domba yang ratusan jumlahnya, tapi jumlah 2-3 ekor domba yang digembalakan oleh Daud. Nah, kita pelajari lagi ketulusan yang dilihat oleh Tuhan ada pada Daud. Seperti yang dikatakan 1 Samuel 24 ayat yang ketiga dan ayat keempat berkata demikian. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Daud disebut tulus hati. Kenapa? Karena ia dikatakan setelah ia mengalahkan Goliat, maka dikatakan ia bekerja kepada Saul, ia memainkan kecapinya untuk Saul, tetapi beberapa kali Saul berusaha membunuh Daud. Kenapa? Karena iri hati. Ketika satu hari setelah peperangan selesai, maka ada rombongan wanita yang menyanyikan lagu. Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, itulah yang membuat akhirnya Saul cemburu dan dia berusaha untuk membunuh Daud, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak mengambil kesempatan yang tadi kita baca di dalam 1 Samuel 24 untuk membunuh Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Tapi ia hanya memotong punca jubahnya dan ia berkata kepada Saul, ini sebetulnya dia punya kesempatan tapi dia tidak melakukannya. Akhirnya Saul menyesal, tapi kita tahu berikutnya penyesalan sementara, berikutnya dia terus berusaha untuk membunuh Daud. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana ketulusan Daud, bahwa Daud tidak berani dikatakan menjamah atau mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan walaupun Tuhan meninggalkannya. Kenapa? Karena ketidaktaatannya. Tapi tidak membuat Daud mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Nah, kita melihat kembali bagaimana respon Daud berbicara tentang ketulusan. 2 Samuel 16 ayat ke-10. Tetapi kata raja, apakah urusan dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi kita melihat bagaimana satu hari Simei mengutuki Daud. Dikatakan Simei ini mendekati Daud dan terus menerus mengutuk dan berkata kepada Daud, beginilah perkataannya, nyala engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah.
Jadi Simei terus sepanjang jalan mengatai Daud, mengutuki Daud dengan perkataan demikian. Sampai dikatakan yang mengikut Daud itu marah, yaitu dikatakan Abisai anak Seruya, dan berusaha untuk membunuh Simei. Tapi kita belajar dari Daud. Daud berkata bahwa dia marahi Abisai anak Seruya. Dia berkata begini, nggak apa-apa kalau Tuhan memang mau demikian, siapa yang dapat menahannya? Jadi dikatakan di ayat yang ke-10 tadi kita baca, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Nggak ada yang bisa nahan, saudara. Nah, kita belajarnya di sini, ternyata bukan hanya kita belajar dari Daud kepada sikap Simei, tapi kita juga belajar hari ini, saudara. Saya percaya bagi setiap orang yang berdoa, bagi setiap orang yang berkenan kepada Allah, bagi setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kita harus percaya apapun yang terjadi di hadapan kita. Entah hari ini kita dimarahi, dikutuki, direndahkan, difitnah, dianiaya, dianggap rendah. Itu semua Tuhan izinkan untuk melihat respon saudara dan saya. Belajar dari ketulusan Daud. Daud menerima setiap prosesnya dan berkata, kalau Tuhan yang menginginkan, siapa yang dapat menahan? Dia berkata demikian. Dan bahkan dikatakan Daud, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkan dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadaku demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Bisakah kita belajar dari sikap Daud dan respon Daud yang seperti ini? Tahun 2021 saudara harus belajar dari respon Daud, ketulusan Daud dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi. Dia percaya bahwa semua atas izin Tuhan karena hidupnya dalam rencana Tuhan. Ia yakin hidupnya dalam rencana Tuhan karena ia berdoa. Karena dia 7 kali dalam sehari ia menaikkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Jadi ia yakin bahwa apapun yang terjadi di hadapannya atas izin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Itu saudara harus catat. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku tahu benar rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Rancanganku, kata Tuhan, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yang diperlukan adalah percayakah kau bahwa hidupmu dalam rencana Tuhan? Kalau engkau percaya, engkau gak perlu marah. Sama orang yang hari ini memakimu, merendahkan, menganiaya engkau, memang itu Tuhan izinkan untuk apa? Tujuannya untuk membentuk dan memproses saudara, untuk kita punya respon yang tepat. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk mempunyai respon warga kerajaan Allah. Karena waktu dan hari pengangkatan sudah segera tiba. Saudara harus siap menjadi mempelainya. Dan hari ini Tuhan memandang dari surga ke bumi melihat kepada saudara saya. Untuk melihat bagaimanakah atau siapakah kita. Apakah kita adalah orang yang bijaksana dan yang mencari Allah, atau kita sebaliknya. Jadi oleh karena itu perhatikan respon, kita belajar dari ketulusan Daud. 2 Samuel 12 ayatnya yang 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, itu engkau tidak akan mati. Daud ketika ditegur, dikirimlah oleh Tuhan seorang nabi, yaitu Natan, kepada Daud untuk menegur kesalahannya karena istri daripada Uria yang diambilnya pada saat suaminya berperang. Dan pada saat itu Natan menegur dia dan Daud menyesal atas setiap dilakukannya. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Natan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu, itu engkau tidak akan mati. Jadi saudara, orang yang tulus hati adalah orang yang mau ditegur, orang yang mau terima masukan, orang yang mau terima nasihat, orang yang mau belajar, orang yang diajar, itu adalah orang yang tulus hati. Orang yang mau diubah, orang yang mau disempurnakan, orang yang mau dimuridkan, itu adalah orang yang tulus hati, orang yang rendah hati, saudara. Jadi ciri orang yang memiliki ketulusan adalah ia tidak sombong. Dia jalankan kehidupan dengan sewajarnya dan apa adanya. Tidak usah berpikir lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Saudara hari ini dipercaya sebagai asal kolektan, lakukan tugas pelayananmu dengan maksimal. Enggak usah kau berkata, kapan aku jadi pengkhotbah, kenapa jadi asal terus, enggak perlu begitu. Artinya jalankan saja apa yang Tuhan percayakan hari ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan percayakan satu, maka bertanggung jawablah dengan satu yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan akan percayakan dua dan bertanggung jawablah dengan dua kepercayaan Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan tiga, maka bertanggung jawablah dengan tiga kepercayaan. Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi pelayanan dalam pekerjaannya, saudara. Yang diperlukan adalah kau terima kesempatan yang Tuhan berikan dengan katakan ini adalah kehormatan.
Melayani Tuhan adalah kehormatan, jangan jadikan itu beban, saudara. Saya untuk bisa melayani Tuhan sampai hari ini, saya tiara memohon kepada Tuhan agar kemurahan Tuhan tetap menyertai saya. Saya katakan, Tuhan, layakkan aku untuk melayani-Mu ya Tuhan. Saudara, hendaklah juga berkata demikian. Karena engkau dipilih dari jutaan miliatan manusia, engkau dipilih untuk melayani Dia, Raja segala raja. Itu adalah kehormatan. Maka bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan. Seperti Tuhan katakan, barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Barang siapa bisa bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Sampai kau akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu adalah janji yang Tuhan berikan buat kita. Jadi saudara, seorang yang memiliki ketulusan, ia tidak sombong. Ia menjalankan kehidupan dengan sewajarnya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Taati perintah Tuhan, itu orang yang tulus. Nah, ini yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan pernah luput dari rumahnya. Jadi janganlah itu ada pada saudara dan saya. Mari saudara, kalau saya ingat mami saya berkata, jangan pernah lupakan kebaikan orang. Kalau orang sudah baik sama kamu, jangan karena ada sedikit kesalahannya kita lupakan begitu banyak kebaikannya. Itu tidak boleh saudara. Jadi yang Tuhan mau adalah, mari saudara lakukan kebaikan, 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 kebaikan. Dari bangun pagi sampai malam nanti kita tidur. Biarlah segala yang baik yang kita lakukan. Karena dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Lakukan pekerjaan baik saudara. Jadi perhatikan respon. Orang yang tulus memperhatikan responnya. Belajar dari Daud. Walaupun Daud diurapi menjadi raja, tapi ia tidak sombong. Dia tetap menggembalakan 3 ekor dombanya dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Dia bunuh itu binatang buas yang berusaha untuk menerkam domba-dombanya. Jadi dia bunuh itu beruang, dia bunuh itu serigala yang berusaha menerkam dombanya. Tetapi ternyata itu latihan yang Tuhan berikan buat Daud untuk ia mengalahkan Goliat, saudara. Jadi percayalah, apapun yang kau hadapi hari ini, sebetulnya Tuhan izinkan untuk melatih saudara dan saya untuk satu tujuan, yaitu sesuatu yang dahsyat ke depan saudara yang menentukan langkah hidup saudara. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel kepada Daud di masa kecilnya, tujuannya adalah untuk mengurapi ia menjadi raja. Bagaimana ia menjadi raja? Kita tahu cerita berikutnya. Dia hanya perlu jalani kehidupannya sewajarnya sampai satu hari dia ketika mengantar makanan, orang tuanya kirim makanan buat saudaranya di medan perang. Di situ melihat bahwa ada seorang Filistin yang tinggi besar, yaitu Goliat. Dan akhirnya berikutnya saya percaya Tuhan yang menjadi penggerak buat Daud untuk melakukan ini dan itu, yang akhirnya Goliat dikalahkan oleh Daud yang kecil, saudara. Nah, kita belajar di sini bahwa ciri orang yang memiliki ketulusan adalah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Daud kepada Saul. Walaupun Saul berusaha membunuh dia, tapi ia tidak membalasnya dengan membunuh Saul. Tapi dia dikatakan dia selalu hormat kepada Saul, walaupun ada kesempatan membunuh, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu Saul dulu pernah diurapi Tuhan. Percaya penuh bahwa hidupnya adalah dalam rencana Tuhan, walaupun menghadapi aniaya, bahaya, kecelakaan, ditipu, direndahkan, tapi dia tetap percaya bahwa itu Tuhan izinkan sebagai ujian yang akan membawanya kepada penggenapan akan janji Tuhan. Kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf menjadi seperti yang Tuhan nyatakan di dalam mimpinya pada masa yang muda. Dikatakan dia mendapat mimpi bahwa saudara-saudaranya itu menyembah kepada dia. Itu melalui mimpi, melalui gandum-gandum, melalui bintang-bintang. Di situ Yusuf mendapatkan mimpi yang menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi bagaimana prosesnya? Walaupun ia dikatakan Tuhan berikan mimpi menjadi pemimpin, tapi berikutnya yang dia harus hadapi adalah ia dijual sebagai budak, ia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dia difitnah, dia masuk penjara, dia dilupakan. Itu prosesnya nggak enak, saudara. Tapi saya percaya bahwa Yusuf selalu melakukan hal yang baik. Dia melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan dimanapun Tuhan menempatkan dia. Di posisi manapun, walaupun ia menjadi budak, walaupun ia di penjara, maka dikatakan Potifar, tuannya atau majikannya, mengasihi Yusuf.
Di penjara dikatakan kepala penjara mengasihi Yusuf. Kenapa? Karena ia selalu melakukan yang baik. Dia tidak pernah protes kepada Tuhan untuk kejadian yang dialaminya. Ia mengucap syukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Berikutnya kita tahu bahwa Yusuf menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Sedemikian seperti Daud, sedemikian seperti Yusuf, sedemikian juga saudara dan saya. Tuhan punya janji buat kita. Bahwa Tuhan katakan janjinya adalah hari depanmu. Hari depan saudara dan saya penuh harapan. Generasi di bawah kita, anak cucu kita menjadi angkatan yang diberkati Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Yang keempat, saudara harus fokus kepada Tuhan. Mau terima teguran dan bertobat. Serta rela mendapat hukuman karena kesalahannya. Jadi kalau saudara salah, saudara menerima hukuman, ya rela, wajar. Itu memang harus kita terima. Tapi percayalah, hukumannya datang daripada Tuhan. Itu membuat kita bertobat, membuat kita lebih dekat sama Tuhan, membuat kita semakin mengenali Tuhan. Jadi kita belajar dari ciri orang yang memiliki ketulusan tadi, saudara. Tidak sombong, jalankan hidup apa adanya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Taati perintah Tuhan, percaya penuh hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Walaupun menghadapi situasi yang tidak enak, dianiaya, bahaya, kecelakaan, ditipu, direndahkan, tetap percaya bahwa itu hanya ujian untuk tujuan kita menerima penggenapan akan janji Tuhan. Jadi fokus hanya kepada Tuhan. Yang keempat, mau terima teguran, mau bertobat, serta rela mendapat hukuman karena kesalahannya. Nah, saya percaya saudara janji Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang memiliki ketulusan dengan ciri-ciri yang tadi kita baca, yang berikutnya berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang tulus adalah Tuhan janji tadi kita sudah baca Mazmur ke-41 ayat yang ke-13 tadi, bahwa Tuhan akan menopang kita senantiasa dan membuat kita tetap tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya pada saat sangkakala terakhir terdengar, saudara pasti rapture. Ya, kita pasti terangkat. Kita akan di awan permai bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kita akan menerima mahkota, memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan pasti masuk surga. Jadi saudara, itulah yang Tuhan mau ada pada kita, yaitu miliki hati yang tulus. Dan yang kedua, janji Tuhan, saudara akan mendapat perlindungan. Amsal 14 ayat ke-32 katakan demikian. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Kalau saudara adalah orang yang tulus, selalu ada perlindungan Tuhan. Tuhan selalu meluputkan saudara dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, mau tidak berkuasa atas saudara dan saya. Dan yang ketiga, Matius 5 ayat 8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara dan saya akan melihat Allah. Jadi ini janji Tuhan bagi orang yang tulus. Saudara akan selalu mendapat topangan dari Tuhan. Saudara akan dibuat tetap tegak berhadapan dengan Tuhan selama-lamanya. Dan bahkan dikatakan Tuhan akan bawa kita naik dan tidak turun, mengangkat kita menjadi kepala, tidak menjadi ekor, dan kita mendapat perlindungan dan akan melihat Allah. Itu adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, kita menginjak tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa kalau saudara adalah orangnya, yaitu punya integritas. Integritas artinya saudara bukan hanya berkata-kata, tapi saudara melakukan apapun yang saudara katakan. Saudara melakukannya. Saudara membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berkata amin. Berikutnya, buktikan bahwa saudara adalah pelaku dari firman yang saudara dengar dan saudara katakan. Nah, ini yang Tuhan mau ada pada kita. Ada janji besar, ada janji yang dahsyat, ada janji keselamatan. Kita semua sedang menantikan hari dan waktu Roh Kudus secara besar-besaran akan dicurahkan luar biasa bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus ini mengurapi saudara saya dengan pengurapan yang spesial. Pengurapan dikatakan hujan awal dan hujan akhir. Itu akan dicurahkan bersama-sama. Pentakosta pertama di loteng Yerusalem dan kedua di Azosa Street. Itu akan saudara terima bersama-sama di era Pentakosta ketiga. Dan ini akan mendapatkan lawatan yang terbesar dan terakhir. Akan ada banyak jiwa-jiwa dituai, dan setelah itu tidak akan ada lagi saudara. Mari bergairah dan semangat. Cari Tuhan dengan antusias. Saya percaya Tuhan izinkan masa pandemi ini sekian lama saudara. Hampir 1 tahun kita menjalankannya. Tujuannya adalah agar engkau mempunyai gaya hidup. Yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Seperti apa saudara?
Di masa pandemi ini saya merasa bahwa dulu sempat saya berpikir, waduh repot juga bagaimana mau ibadah kalau seperti ini. Jadi kita nggak ada ibadah sempat beberapa bulan. Tapi Tuhan membangkitkan semangat saya ketika saya tahu bahwa ada satu media yang bisa dipakai, yaitu melalui Zoom atau Instagram atau Facebook, untuk kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Dan saya mulai kembali melakukan apa yang biasa saya lakukan. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ada persekutuan doa melalui media Zoom. Dan juga ada doa pagi Senin sampai Jumat, tapi sekarang saya tambahkan jadi sampai hari Sabtu. Lalu ada pemuritan yang dulu tidak ada, sekarang pemuritan seminggu 2 kali. Dan saya merasa semakin bergairah mencari Tuhan. Dan sekarang ini banyak orang yang bergabung saudara, karena gak perlu perjalanan jauh-jauh. Saudara tuh cuma perlu buka linknya, pasang telinga saudara untuk saudara mendengar. Dan ketika engkau mendengar, engkau mengerti. Ketika engkau mengerti, Tuhan tuntut praktek engkau melakukannya. Dan ketika engkau melakukannya, engkau akan semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, dan kita akan disempurnakan. Jadi saudara, responi apa yang Tuhan izinkan terjadi ini, yaitu dengan hal yang positif. Jangan kalah dengan pandemi, jangan kalah dengan COVID-19 sehingga membuat engkau tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi kalahkan COVID-19 dengan semangat saudara mendekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau lihat penyertaannya, pertolongannya, kekuatannya itu menyertai saudara, dan saudara akan kagum akan Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, saudara akan bangga, dan saudara akan berkata, Tuhan Yesus ajaib. Bukan hanya kata orang, tapi engkau akan melihat dan mengalami secara pribadi perjumpaan kita dengan Tuhan di tengah setiap masalah yang kau hadapi. Ya saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tetap maju dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan menjadi lemah karena pandemi ini, tapi bangkitkan semangatmu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berjanji, barang siapa lapar dan haus, Tuhan akan memberikan kepuasan kepada kita semua. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih dan setianya yang menyertai kita, dan karena ketulusan yang Tuhan berikan di hati kita. Ketika engkau mau belajar, ketika engkau mau menerima teguran, ketika engkau mau menjalankan segala yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, engkau melakukan dengan ketulusan, melayani Tuhan dengan ketulusan, engkau tidak akan pernah berhenti melayani karena apapun yang kau lihat walaupun mengecewakan, karena apa yang kau dengar walaupun menyakitkan hatimu, karena apa yang kau hadapi walaupun begitu menakutkan. Kalau engkau adalah orang yang tulus mencintai Tuhan, engkau tidak akan berhenti melayani Tuhan, engkau tidak akan berhenti mencari Tuhan karena apapun. Dan biarlah ketika Tuhan menguji melalui ujian dan pencobaan yang ada, engkau kedapatan adalah orang yang tulus. Kita belajar dari Daud, ketulusan Daud. Kita belajar daripada Yusuf, ketulusan Yusuf. Ia tetap melakukan apa yang baik sehingga ia menerima janji Tuhan. Sedemikian janji Tuhan buat kita. Kita akan selalu ditopang dan akan tegak berdiri di hadapan Tuhan selama-lamanya. Bahkan kita tidak akan mundur, kita akan terus maju dan terus menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Ada perlindungan dan kita akan melihat Allah, yaitu kemuliaannya dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat iman kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kami agar kami tidak tersandung, agar kami tidak tersesat. Tuhan, kami mau bangkit daripada kelemahan kami selama masa pandemi ini. Kami mau mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau belajar abaikan firman, kami mau belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salib sampai kami melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari buka hatimu, siapkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.